Ayah Yan, jangan khawatir. Kalau dia berani mengganggumu, Nian An pasti akan membalasnya. Chen, dia sudah tidak punya apa-apa lagi dan sudah menerima hukumannya. Coba lihat, kapan kamu akan memaafkannya? Karena Kak Muan sudah berkata begitu. Biarkan dia kembali saja. Hanya karena tidak melapor pengeluaran Rp47.000 untuk belanja. Manajer pribadi istri merasa aku tidak menghormatinya. Sampai mengancam akan bunuh diri. Untuk membujuknya, istriku tanpa berkata apa-apa membuatku tidak punya apa-apa lagi. Yan, bagaimanapun juga, kamu sudah bekerja keras untuk keluarga ini selama bertahun-tahun, dan kamu adalah ayah Nian An. Setelah Chen mereda, kita akan rujuk lagi. Dan sebelum itu, aku sudah memaafkannya. Sans bilan kali. Buat salah, harus menerima hukuman. Aku tidak mau punya ayah sepertimu. Bertemu Kak Muan yang paling memanjakanku. Tidak peduli apa kata orang lain. Aku akan melakukan yang lebih baik. Yan, Chen sudah memaafkanmu. Kita bisa rujuk lagi. Maaf. Dia ada di ranjang. Kami masih ada urusan yang harus diselesaikan. Mama, ada apa? Kemana? Aku harus tahu, kemana Yan pergi malam ini, sekarang juga, secepatnya. Yan. 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 Ada apa mencariku? Sayang. Maafkan aku. Istrimu yang salah. Aku tahu kamu cemburu. Sengaja mencari orang, untuk menakutiku kan? Kali ini aku benar-benar tahu. Aku tidak menakuti. Baiklah. Aku mengerti maksudmu. Ini prosedur permintaan maaf. Yang benar kan? Semua salahku. Suamiku sudah memaafkanku 9 kali sebelumnya, tapi aku malah menjadi-jadi. Aku benar-benar keterlaluan. Muan. Tidak peduli trik apa yang kamu mainkan. Kali ini aku tidak berencana untuk rujuk lagi. Suamiku, mohon jangan khawatir. Ini benar-benar yang terakhir kalinya. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Demi anak kita? Iya, ayah. Aku seharusnya tidak mengatakan itu kepada mama sudah menghukumku. Nian. Ayah, maafkan aku dan mama sekali ini saja ya. Maafkan dia, 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 maafkan dia. Kak Muan. Menghabiskan begitu banyak uang, kamu tidak pernah membelikanku. Chen, jangan merah. Dengarkan penjelasanku. Kak Muan.
Karena kamu tidak bermaksud menjadikanku manajer. Mengapa harus membohongiku untuk membuatku senang? Akulah. Aku akan kembali dan istirahat dulu. Chen, Bumu. Apa lamaran ini masih dilanjutkan? lamaran APA, apa kamu tidak bisa membedakan mana yang penting dan tidak penting? Chen, Bagaimana denganmu? Kalau bukan Mama yang menyuruhku datang, aku tidak akan datang. Benar saja, di hati Mama, Ayah Chen tetap yang paling penting. Semua karena kamu membuat Ayah Chen marah. Makanya aku harus menggunakan hadiah-hadiah ini untuk menebusnya. tadi melihat Bu MU seperti itu, kukira dia serius. Sepertinya di hati Bu MU, Kak Chen masih menempati posisi pertama. Muan. Nyan. Kalian berdua, ibu dan anak, benar-benar tidak mengecewakan. Yan. Beberapa jam tidak bertemu. Apa kamu merindukanku? Begitu bangun, aku menemukanmu tidak ada. Kukira kamu sudah selesai dan melarikan diri. Ayolah, aku kan pergi membelikanmu makanan ringan. Baik. Aku yang salah menilai. Jangan khawatir, aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Ayo pergi. Oh iya, setelah kamu tidur, ada yang meneleponmu. Nadanya cukup galak. Jadi aku menutup teleponnya. Seharusnya tidak memengaruhi apapun bagimu, kan? Pantas saja MUan begitu berusaha hari ini. Yan. Tidak apa-apa. Hanya telepon iseng saja. Nanti aku akan memblokirnya. Ayo pergi. Direktur grup MU sangat murah hati. Meminta maaf dengan 101 hadiah. Meminta maaf. Seratus Satuadia. Apakah itu berarti 1 dari 100? Aku sampai tergila-gila. Kotak hadiah kalung permata. Yang tergeletak begitu saja di lantai. Paling murah 1 miliar rupiah. Ada APA. Yan sayang, ada sesuatu yang membuatmu tidak senang? Tidak ada. Oh iya. Kamu masih ingat kamu pernah bercerita padaku tentang jam tangan yang ayahmu tinggalkan untukmu? Ada kabar. Saat aku menemani MUan membangun dari nol, aku pernah menggadaikan jam tangan peninggalan ayahku. Apa Anda yakin ingin menggadaikan jam tangan ini? Ketika aku punya kemampuan untuk menebusnya, toko gadainya sudah tutup. Jam tangannya pun hilang entah kemana. Di mana? Ada di lelang besok. Ini satu-satunya peninggalan ayahku. Aku pasti akan mendapatkannya kembali. Hei dia. Jangan khawatir. Ada aku di sini, aku pasti akan membantumu menebus jam tangan itu. Baiklah. PAK Wang. Proyek yang terakhir kali itu. Aku akan mempertimbangkannya lagi dengan cermat. Ada urusan yang tertunda. Sayang, jangan cemas. Aku akan segera sampai. Jangan cemas. Hati-hati di jalan. Aku menunggumu. Yan. Kenapa kamu di sini? Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda semua. Ini adalah mantan suami Kak MUan. Yan. Oh, jadi ini mantan suami. Terkenal Bu MU itu ya? Bukannya kemarin dia masih jual mahal dan tidak mau rujuk? Kenapa? Hari ini dia mengejar sampai ke sini? Mau pergi kemana? Kemana aku pergi? Seharusnya tidak perlu melapor padamu, kan? Kenapa tidak perlu?
Jean-Gan Lupa, Kak Shen. Adalah manajer pribadi eksklusif Bu Mu. Pria pengejar Bu Mu seperti tentu harus diatur oleh Kak Chen. Lihatlah dia ini. Yan. Mohonlah padaku baik-baik, kalau tidak. Jangan harap bisa pulang. Dulu aku demi MUan, melepaskan kesempatan untuk melanjutkan studi ke luar negeri, bekerja siang malam untuknya. Bahkan rela minum sampai Mag Berdara. Aku pikir semuanya akan membaik, tapi akhirnya, anakku tidak mengakui aku. Aku tidak mau punya ayah seperti ini. Istriku menjauhiku. Setelah Chen mereda, kita akan rujuk lagi. Bahkan hak untuk menggunakan uang sendiri pun dicabut. Tidak punya apa-apa lagi, hanya karena keluhan seorang pria asing. Kenapa melamun? Jika begitu, Tidak mendengarku bicara? Apa yang akan kamu lakukan? pasangan ibu dan anak ini, aku tidak menginginkan mereka lagi. Xiang Chen, Presiden Direktur MU datang. Xiang Chen, are you okay? I'm fine. Mbak MUan. I'm sorry. I've embarrassed you. It's good you're okay. Shen Yangziu. If there's anything you're unhappy about, come at me. Xiang Chen is just a child. Why are you bullying him? For a strange man, questioning your own husband. Indeed, I should have come at you. How can you talk to President Mu like that? I. Il must forgo. We're already divorced. If you want to seek justice for him, seek justice. Call the police and arrest me. Shen Yangziu. What exactly do you want? Do you still want to go home? Home. Which home? The one. I spent 100,000 rupiah. That I have to report to this stranger. Or the home where the wife is indifferent. And the children dislike. Yangziu. I don't know. It doesn't matter anymore. We're already divorced. You said it. The auction is about to begin. Please be seated quickly. Let's go. The next item is a vintage watch with extremely high collector's value. Starting bid, 500,000 rupiah. That's right. It's the one left by my father. That watch. Going once. 1 million rupiah. Mbak MUan. That watch is so unique. If I wore it on my hand, it would look really good, right? You wait. I'll bid and get it for you right now. 1,200,000 rupiah. 1,400,000 rupiah. Muan. This is what you promised to help me reclaim my father's heirloom. IVE left with nothing. How far do you want to push me? Mbak MUan. I really like this watch. How about you bid for it and let me wear it for a few days? Then I'll return it to Brother Yanxiu. $1,400,000 rupiah. Going once. 1,400,000 rupiah. Going twice. Mbak MUan. The matter I promised you earlier. When have I ever failed to deliver? I knew it. Mbak MUan is the best. Yes. An ex-husband who is a good-for-nothing. How can he compare to The one she's always thinking about. her But this watch. I must bid for it. No matter the cost. But this time let's let it go to Shen Yangziu, okay? 1,400,000 rupiah. 3 times. Sold. Congratulations to this gentleman for acquiring this vintage watch. Mbak MUan. After the auction ends, I'll go out and buy you a better one. No need. Actually, I didn't like it that much either, wearing watches. I'm a bit tired. I'll rest first. Xiang Chen. Please, Mr. Shen, please come to the stage to collect your item. Dad. I finally bought it back. Mr. Shen, please wait. Muan. What trick are you two playing now?
Next, we present our grand finale item. Could it be the next item is him? Muan. Is this what you Planned as a surprise for me? Shen Yangxiu, male, 28 years old, can do laundry and cooking, and household chores. Height, 1.83 meters. Weight, 70 kilograms. Good health, no bad habits. So, Xiang Chen, this apology gift I gave you, do you still like it? But mu angafe me anything she gives me. But this, isn't it a bit much for Brother Yanxiu? Not very good, is it? He angered me, my most beloved Xiang Chen. This time, consider it a lesson for him. When he realizes his mistake, I will naturally get him back. What if Brother Yanxiu takes this seriously? He won't. He loves me very much. He can't live without me. Such a handsome young man, and so healthy too. No wonder President Mu is reluctant to let him go. I never expected that even in my old age, I'd get to enjoy such a luxury. Even if I were to die right now, it would be worth it. Clearly, before, even when I spoke a word to another woman, you would get jealous. Hello, handsome, can I add you on WeChat? Sorry, I already. No. He already has a wife. From now on, if anyone asks for your WeChat, just turn around and leave. Did you hear me? What? Are you jaloux? In this life, you have only one woman. And that is Muin. You belong only to me. But now you can appease other men. Making me marry a woman. I don't know. Muan. So your love, or lack thereof, is so obvious. Xiang Chen. Now you can forgive me, right? I have never been angry with Bak Muin. I was just angry at Brother Yanxiu for taking your love for granted. But I want Brother Yanxiu to apologize to me. Okay. Apologize to Xiang Chen. And what if I say no? Shen Yangxiu, I'm not negotiating with you. I have already made enough concessions for you. Enough concessions, don't push your luck. Pushing my luck. You took it upon yourself. Tu publicises my information here. What then, am I supposed to thank you? This is all your own doing. I told you long ago. If you just apologize to Xiang Chen, I would take you home. Do you know how much time I spend pacifying Xiang Chen because of you? Brother Yangxiu, hurry up and apologize. Don't waste any more time. Otherwise, when the auction ends, you'll be very busy. Say that one more time if you dare. Brother Yangxiu, such a temper, you should learn to control it. Otherwise, if you anger those rich ladies, your future days won't be easy. Shen Yangxiu, what are you doing now? In front of everyone, are you trying to embarrass me? Shen Yangxiu, I warn you, don't come any closer. Do you believe me? If I say that I can turn you into a plaything for all the rich ladies in town? You think you have the audacity to threaten me? Camu. Maaf, aku. Yangxiu. Kakmuin. Sakit sekali. Xiang Chen, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kakmuin, terima kasih sudah membalaskan dendamku. Kamu yang pertama yang melihatku ditindas dan membantuku. Jangan khawatir. Mulai sekarang, tidak ada yang akan bisa menindasmu lagi. Muan. Setelah tamparan ini, kau dan aku
tidak saling berutang lagi. Shen Yangziu, kau sebenarnya akan terus berulah sampai kapan? Apa kau masih mau rujuk denganku? Rujo. Hanya itu saja trikmu? Sejak perceraian pertama. Kotoru Maxaku dans Ganruju. Minta maaf pada Su Xiangchen. Kau masih mau rujuk denganku? Cepat minta maaf pada Xiang Chen. Maaf. Yang kedua kalinya. Kau masih mau rujuk denganku? Minta maaf pada Xiang Chen. Maaf. Yang ketiga kalinya. Minta maaf. Maaf. Berulang kali, mengurangi rasa cintaku pada. Jika begitu, sesuai keinginanmu, aku tidak cinta lagi. Mengapa? Aku merasa dia berbeda dari sebelumnya, tidak seperti dulu. Kau mau kemana? Itu bukan urusanmu. Shen Yangziu. Beraninya kau menyerangku. Dia sekarang milik Nyonya Zhao. Tangkap dia, jangan biarkan dia kabur. Le Pascan Aku. Kalau tidak, kalian pasti akan menyesal. Shen Yangziu, ini semua salahmu sendiri. Nyonya Zhao. Sekarang, dia menjadi milikmu. Aku sudah tidak sabar. Aigreku, sayang, pulanglah bersamaku. Tunggu. Lihat siapa yang berani menyentuh suamiku, Shen Yanzu. Aku akan membuatnya menyesal hidup di dunia ini. Wanita bau dari mana ini? Pergi kau. Kau menggelanji urusan kami. Aku bicara padamu. Kau. Aku peringatkanku, jangan mendekat, dia milikku. Berani menyentuhku, akan kubunuh kau. Tangkap dia. Le Pascan. Kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Aku membuatmu khawatir. Shen Yanxiu, apa kau sudah cukup berulah? Apa maksudmu? Dia itu orang yang kau panggil tempo hari, aktris itu kan? Mengulangi trik lama. Hanya untuk membuatku cemburu. Agar aku membawamu pulang, benar kan? Kau salah paham. Aku ini. Astaga, padahal tadi aku merasa kasihan padamu. Hampir saja aku tertipu lagi olehmu. Kenapa tidak dilanjutkan? Kau sudah tidak bisa pura-pura lagi. Kak Yangziu. Kalau kau ingin pulang, katakan saja pada kami. Kenapa harus rekayasa sendiri? Drama sebesar ini membuat orang menertawakan. Shen Yangziu. Aku beri kau satu kesempatan terakhir. Sekarang juga, berlutut dan minta maaf pada Xiang Chen. Kalau tidak, mulai sekarang, kau tidak akan pernah punya kesempatan untuk rujuk denganku. Kupikir kau salah paham. Pertama. Aku tidak pernah berpikir untuk kembali ke rumah yang kau sebutkan itu. Kedua. Aku juga tidak pernah berpikir untuk rujuk denganmu. Hari ini. Dan seterusnya di masa depan. Shen Yangziu. Kau benar-benar membuatku sangat kecewa. Lepaskan aku. Kak Muin. Kau hanyalah seorang aktris. Milik Shen Yuanziu yang digunakan untuk membuatku marah. Hanya alat saja. Beraninya kau memukulku? Diabukan Allah. Dia adalah istriku. Istriku. Mulai sekarang, siapapun yang berani melawan Yanxiu lagi, tidak akan kubiarkan begitu saja. Kak Muin. Buat apa bicara omong kosong dengan mereka? Petugas, tangkap mereka. Siapa yang berani bertindak? Itu berarti melawan seluruh rumah lelang. Halo, Presiden Xia.
Presiden Zhang mendengar Anda datang ke rumah lelang ini, jadi dia memintaku mengirimkan Salam hormat. Orang-orang di rumah lelang. Mangapa begitu mengormatinya? Mungkinkah dia adalah Pemilik legendaris itu? cara orang itu sangatlah kejam. Kudengar. Terakhir kali ada yang membuat masalah di sini. Keesokan harinya dia jadi orang vegetatif, terbaring di rumah sakit. Tidak mungkin. Palsu. Palsu. Semuanya palsu. Petugas. Apa yang kalian berdiri di sini tidak lihat dia mengganggu kesenangan tamu terhormat? Tangkap dia. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Kau lepaskan aku. Kau bilang, kau begitu tidak sopan pada suamiku? Bagaimana aku harus menghukummu? Presiden Xia, salah paham. Semuanya salah paham. Urusan ini tidak ada hubungannya denganku. Tidak ada urusannya denganku. Jika mau menyalahkan, salahkan saja dia. Xiang Chen, apa yang kau bicarakan? Sudah kubilang, maafkan Kak Yanxiu. Dia yang tidak mau mengalah. Dan masih mau melawan Kak Yanxiu. Sangka? Muan. Inilah pria yang selalu kau rindukan. Apakah cependant? Presiden Xia. Mengurus. Sampah seperti ini, Sungguh. mengotori tangan Anda. Lebih baik, serahkan pada kami. Kalau begitu, merepotkan Anda. Kami jamin Anda puas. Chen Qian, jangan serahkan aku pada mereka. Presiden Xia, aku benar-benar tahu aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi, boleh? Orang yang harus kau mintai maaf, bukanlah aku. Aku yang punya mata tapi buta. Aku bukan apa-apa. Anda baik hati, baik hati. Saat aku hendak pergi tadi, kalian tidak membiarkanku pergi. Sekarang kau menyesal? Terlambat. Bava mereka pergi. le Pascan aku? Presiden Xia, ampun, Presiden Xia. Nonemu. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih pada jika bukan karena dirimu. Bagaimana aku bisa bertemu pria sebaik Yanxiu? Qing Yan, ayo kita pergi. Hari ini aku datang terlambat, jadi kau menderita. Katakan, malam ini, kompensasi apa yang kau inginkan, semuanya akan kupenuhi. Mengatakan itu untuk mengkompensasiku. Menurutku ini hadiah untukmu. Sama saja. Yanxiu, tunggu. Le Pascan. Kau adalah suamiku. Mengapa aku harus melepaskannya? Kau tahu tidak, dengan satu kata dari MU Corporation bisa lenyap dari dunia ini. Musnah. Lalu kenapa? Yanxiu dan aku dulu juga merintis dari nol, mendirikan MU Corporation. Sekarang kita masih bisa. Kita sudah bercerai. Tidak mungkin lagi. Tidak. Kau jelas-jelas pernah berkata, orang yang paling kau cintai adalah aku. Mengapa kau sekarang begini meninggalkanku? Shen Yanxiu yang dulu itu. Saat kau membawa Su Xiangchen masuk rumah, telah dibunuh oleh tanganmu sendiri. Tidak. Yanxiu. Aku hanya menganggap Xiang Chen sebagai adik. Demi-seorang adik. Kau bisa berkali-kali mengusir suamimu dari rumah. Bukan. Demi-seorang adik. Kau bisa menjualku. Aku. Tidak. Aku sangat mencintai. Muan. Kau bisa menipu orang lain, tapi kau tidak bisa menipu dirimu sendiri. Jika kau masih tidak percaya, kau bisa pulang dan lihat sendiri sikap Shen Nian An. Aku yakin itu bisa membuktikan segalanya. Yanxiu. Ayo kita menikah. Mulai sekarang, aku harap seluruh dunia tidak ada yang berani menindasmu. Aku harap seluruh dunia tahu bahwa kau adalah suamiku. Baik. Mama, kau sudah pulang. Nian An di rumah hari ini, baik-baik saja kan? Mama, jangan khawatir. Hari ini aku bermain game dengan baik. Tidak, aku mengerjakan PR. Mama, di mana ayah? Bukankah ayah pulang bersamamu? Ayahmu itu sedang ada urusan dan tidak akan pulang. Tidak mungkin. Papa Agung bilang begitu saat dia pergi. Katanya saat dia kembali.
Dia akan membawakanku hadiah. Maksudmu Agung Permana? Dialah ayah. Memangnya kenapa? Mama, kamu tidak mungkin berpikir aku membicarakan Bima Putra. Kak, siapa peduli padanya? Kau bisa kembali dan lihat reaksi Shen Nian An. Aku yakin itu bisa. Membuktikan segalanya. Kamu. Bicara apa sih? Jengge ya. Kau hanya punya satu ayah, yaitu Bima Putra. Tidak mungkin. Aku tidak punya ayah seperti itu. Mama, kamu memarahiku. Aku tidak suka padamu lagi. Lihat, Love. Dewi Lestari. Aku mau makan semangka. Bima, tolong potongkan semangka lagi. Ada apa di sana? Apa itu menarik? Nienen, lihatlah. Papa Agung, jangan khawatir. Jika dia berani mengganggumu, Nian An, aku akan membuatnya menyesal. Mungkinkah? Aku benar-benar salah? Bima. Bima. Aku tahu kau tidak tega meninggalkanku. Dewi Lestari. Ini Kenapa kamu? seperti dugaanku, kau masih memikirkan si manis Bima Putra ini. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tapi Dewi Lestari, Kudengkar, putri sulung grup Sia, akan mengadakan pesta pernikahan. Bagaimana kau tahu? Manager Son, Anda bilang dipukuli seperti ini, apakah bos akan puas? Orang itu pernah berbuat baik pada bos. Dia berani menyinggung orang itu? Bos awalnya ingin membunuhnya seketika. Tap, putri keluarga Sia akan segera menikah. Jika saat ini terjadi keributan, tidak akan baik. Makanya dia membiarkan dia hidup. Kau dangga? Jengga. Sudah ku dengar. Setelah keluar, jangan menyinggung lagi orang yang tidak seharusnya. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Maksudmu? Orang itu, Pak Sia, juga takut. Nona Sia, makanya dia tidak berani membuat masalah. Untung saja Nona Sia akan menikah, kau bisa selamat. Tapi kau bilang, Pak Sia itu hanya pura-pura demi gengsi. Dan mengaku sebagai istri Bima. Dewi Lestari. Jika kita bisa mengatur grup Sias pernikahan putri sulung, pasti kita akan mendapat perhatiannya. Dan melambang tinggi. TAPI. Kesempatan sebagus ini. Mana mungkin giliran kita? Jika bukan giliran kita rebut saja. Kita tunggu saja di depan grup Sia. Aku tidak percaya, kita tidak akan menemuinya. TAPI. Kita. Dewi Lestari, bukankah kau ingin Kak Bima kembali? Apa maksudmu? Jika Kak Bima tahu kau lebih kuat dari dia di sisinya, si manis itu, menurutmu, dia akan kembali? Suamai, aku lapar. Mau makan. Sudah sampai di depan. Sebentar lagi. Bima Putra. Bima Putra. Kenapa kau ada di sini? Bima, kebetulan sekali. Kau tidak punya sedikit pun kesadaran diri? Apakah tempat ini pantas untukmu datang? Dia tidak pernah memperlakukanku sedingin itu. Aku bicara padamu, apa kau tidak dengar? Kau belum cukup dipukuli terakhir kali, ya? Aku tidak punya waktu untuk main-main dengan kalian di sini.
Benarkah? Kau juga sudah dengar tentang pernikahan Nona Xia? Makanya kau sengaja datang untuk menjilatnya. Apa hubungannya denganmu? Aku hanya merasa kasihan pada Dewi Lestari bahwa itu tidak sepadan. Dia sangat baik padamu, tapi kau selalu melawannya. Shen Yanxiu, apakah kau masih punya hati nurani? Apa sebenarnya yang kuanjangkan? Aku hanya ingin mengcarry Ketelan untuk Dewi Lestari. Memaksamu berlutut untuk meminta maaf pada Dewi Lestari. Aku sarankan kau jangan menyentuhku. Bima Putra. Tidak peduli seberapa keras kau berusaha. Di hati Dewi Lestari, kau tetap tidak sepenting aku. Aku bisa membuat kalian berpisah 10 kali. Dan aku akan punya ke-11 kalinya. Ke-12 kalinya. Aku mengaku. Dia Timuan. Comment le bipenting dariku. Tapi sekarang di hatiku. Kau dan Muan. Bukan apa-apa. Agong. Agong. Kau baik-baik saja? Agong, bagaimana keadaanmu? Apa ada bagian tubuh yang terluka? Dewi Lestari, aku baik-baik saja. Aku hanya ingin dia meminta maaf padamu. Untuk menyelesaikan kesalahpahaman di antara kalian. Bima Putra. Sejak kapan kau menjadi orang seperti ini? Kau menyalahgunakan cintaku sesuka. Kau pikir dengan begini, aku akan terkesan padamu, kau hanya akan membuatku semakin membenci. Karena kita sama-sama saling membenci. Jangan pernah bertemu lagi setelah ini. Ya. Aku akui selama ini, aku sedikit mengabaikanmu. Tapi terlepas dari itu semua, bukankah kau juga melakukan kesalahan? Apa salahku? Kau selalu mengeluh tentang Agung di sisi yang peduli dan menjagaku. Tapi pernahkah kau berkaca pada dirimu sendiri? Tentang seberapa banyak kau berikan padaku? Ternyata aku memang tidak seharusnya berharap padamu. Bima Putra. Aku juga manusia. Aku juga merasa sedih. Aku juga butuh teman. Saat aku kesepian, aku juga ingin punya bah untuk bersandar. Apa ini juga salah? Dewi Lestari. Tidak perlu karena orang brengsek seperti ini. Ku tidak salah. Aku yang salah. Kesalahanku adalah tidak seharusnya berharap untuk rujuk kembali denganmu. Kesalahanku adalah tidak seharusnya menggunakan 47.000 untuk membeli bahan makanan dan memasak untuk kalian. Kesalahan terbesar adalah tidak seharusnya mengenalmu Muan. Dan tidak seharusnya menikahimu. Bima, kenapa kau belum datang? Bayimu akan mati kelaparan. Nyon Yaxia. Nyon Yaxia. Mengapa kalian semua menatapku? Nyon Yaxia. Lihatlah proposal ini. Apakah ada yang perlu ditambahkan? Cukup bagus. Mari kita hentikan rapat hari ini sampai di sini. Semuanya, silakan makan siang dulu. Baik. Bima, sampai mana? Bagaimana kalau aku turun saja menunggunya? Bagaimana kamu bisa berkata begitu? Apakah ada yang salah dengan ucapanku? Di awal pendirian perusahaan, aku setiap hari di kantor, lembur sampai tengah malam baru pulang. Hanya karena kamu bilang penghasilanku terlalu sedikit, berapa banyak atasan yang harus aku temani, minum agar bisa menghasilkan uang itu? Yanxiu. Saat aku minum sampai pendarahan lambung, di mana kamu? Kamu sedang minum teh sore bersamanya. Muan. Sakit sekali. Mbak Muan. Pasti, Mas Yanxiu mencari kamu, ya? Kamu duluan saja.
Aku bisa menemanimu beberapa jam saja sudah sangat bersyukur. Aku sudah berjanji hari ini akan menemani Siang Chen sepanjang hari. Bagaimana aku bisa ingkar janji? Bagus sekali, Mbak Muan. Bolehkah aku berfoto denganmu dan mempostingnya di media sosial? Angkat telepon. Kenapa tidak diangkat? Pak. 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 Bangun, apa kamu bisa dengar? Bukan begitu. Aku tidak tahu saat itu. Aku telah mencurahkan hati dan jiwaku untuk keluarga ini. Pada akhirnya, apa yang aku dapatkan? Pengkhianatan putra yang menjauh. Bahkan saat aku menghabiskan puluhan ribu rupiah, aku harus minta maaf pada Su Xiangchen. Muan. Aku bertanya pada diriku sendiri. Aku tidak pernah melakukan hal yang mengkhianati kamu. Tapi bagaimana dengan kamu? Mbak Muan. Mbak Muan. Jangan dengarkan omong kosongnya. Bukankah itu semua yang seharusnya dia lakukan? Yang seharusnya aku lakukan? Benar. Mbak Muan sangat cantik. Menikahi kamu bukankah untuk hidup bahagia? APA. Kamu masih ingin Mbak Muan menderita bersamamu? Lalu, kenapa kamu bisa tak tahu malu? Ikut bersenang-senang dengannya? Berhenti bicara omong kosong. Kamu datang kali ini. Bukankah hanya untuk menjilat Nona Xia dari grup Xia? Untuk mendapatkan hak penyelenggaraan pernikahan? Aku tidak seperti kalian. Aku ingin lihat. Orang seperti bisa menggunakan apa untuk menjilat Nona Xia? Aku sarankan kamu segera meletakkannya. Kalau tidak, kamu pasti akan menyesal. Kamu tidak akan mengatakan, orang yang menyelamatkanmu di lelang, itu adalah Bu Xia kan? Aku sudah tahu semuanya. Dia hanya berhutang budi padamu, makanya dia berpura-pura menjadi istrimu untuk membantumu. Kamu benar-benar mengira kamu seorang menantu numpang hidup? Yan Xiu. Jangan keras kepala lagi. Meskipun yang aku lakukan sebelumnya, memang sedikit tidak pantas, tapi asalkan kamu sungguh-sungguh. Mbak Muan. Jangan banyak bicara dengannya. Hari ini aku akan menunjukkan padanya perbedaan antara dia dan kita. Hanya menggunakan sampah-sampah ini untuk menjilat Nona Xia. Kamu tamat. Baik. Aku ingin lihat hari ini siapa yang akan tamat. Seseorang. Hentikan. Kamu baik-baik saja? Aku baik. Sekarang kalau begitu. Hanya saja, sayang sekali makanan ini. Kalian lagi. Bu Xia. Hari ini adalah masalah keluarga kami. Kamu sepertinya tidak berhak ikut campur, kan? Kamu memukul suamiku. Dan juga menampakkan makanan yang dibawakan suamiku. Kamu bilang itu tidak ada hubungannya denganku? Aku sudah mendengar bahwa hubunganmu dengan Yan Xiu sebagai kekasih adalah palsu, hanya untuk membalas budi Yan Xiu. Siapa yang bilang padamu bahwa aku dan suamiku itu palsu? Dan juga, Nona Mu. Jika aku tidak salah ingat, kamu dan Yan Xiu sudah bercerai. Kami akan menikah lagi. Muan. Antara kamu dan aku, sudah tidak ada hubungan apapun. Aku dan kamu tidak akan mungkin menikah lagi. Shen Yan Xiu. Kamu pasti akan menyesal. Benar. Apa kamu punya hak bicara di sini? Aku tahu kamu sangat hebat. Tapi ini adalah grup Xia. Kamu berani membuat keributan di sini? Apa kamu ingin mati? Mati? Kami tidak akan mati. Tapi kalian belum tentu. Aku tidak seperti kalian. Aku dan Mbak Muan akan segera menjadi perencana pernikahan Nona Xia. Saat itu, pasti akan mendapatkan restu dari Nona Xia. Dan kamu
Seorang ketua balai lelang memangnya siapa? Hari ini aku sedang senang. Jadi aku akan membiarkanmu pergi. Sekarang, berlututlah. Pukuli dia habis-habisan. Maka aku akan mengampuni nyawa. Bagaimana? Bagaimana jika aku berkata tidak? Kalau begitu, aku akan membuatmu tak bisa hidup. Dan tak bisa mati. Besar sekali omonganmu. Itu karena aku punya dasar. Seseorang... Apapun masalahnya, datanglah pada jangan sentuh istriku. Penyelamatin heroik yang bagus. Bak MUA, kamu masih saja ingin dia kembali. Tak disangka. Dia sudah berubah hari. Shen Yanxiu, kamu sangat mengecewakanku. Nona Mu, kamu menceraikan Yan Xiu demi pria lain yang seharusnya kecewa. Itu Yan Xiu. Berhenti bicara omong kosong di sini. Karena kalian ingin menjadi sepasang kekasih yang nekat, aku akan mengabulkan keinginan kalian. Serang mereka. Itu Sekretaris San. Sekretaris San datang. Sekretaris San datang. Hari ini kita ada urusan besar, jadi kami biarkan kalian pergi dulu. Anggap saja kalian beruntung. Mendapatkan hak, penyelenggaraan pernikahan Nona Xia adalah kuncinya. Ayo cepat pergi. Aku juga sudah menyiapkan hadiah besar untuk kalian. Jangan sampai mengecewakanku. Apa? Bukan apa-apa. Ayo kita pergi. Sekretaris San. Sekretaris San, kami dari grup MU. Memiliki sumber daya manusia dan keuangan terbaik. Jika Anda mengizinkan kami menyelenggarakan pernikahan, kami jamin Anda akan puas. Aku akan menyerahkan dokumen grup MU kepada Busia. Keputusan akhir ada pada Busia. Baik. Busia, tentang perencanaan pernikahan Anda, aku sudah mendapatkan dokumen dari grup MU. Silakan lihat. Lakukan seperti yang aku katakan sebelumnya, Barakan pada mereka. Baik, mengerti. Apa yang kamu masak malam ini? Udang tumis favoritmu. Maka, mengingat kamu begitu baik padaku, aku, bayimu, memutuskan untuk memberimu kejutan di pernikahan. Kalau begitu, aku akan sangat menantikannya. Mbak MUA. Kabar baik. Kami berhasil mendapatkan kesempatan untuk menyelenggarakan pernikahan Nona Xia. Benarkah? Bagus sekali. Ayah. Shen Yanxiu, aku pasti akan membuatmu menyesal meninggalkanku. Asalkan pernikahan ini berhasil diselenggarakan dengan baik, mendapatkan restu Nona Xia, aku bisa langsung naik pangkat. Saat itu, apa aku masih akan takut pada Busia? Shen Yanxiu, aku pasti akan membuatmu malu. Ibu Dian sekarang dipercaya oleh Nona Citra dan suaminya. Masa depannya sangat cerah. Nanti, Jangan lupakan kami, teman lama ya. Tapi hari ini, kenapa tidak ada foto pengantin pria dan wanita? Nama pun tidak ada. Ini cukup unik. Saya dengar Nona Citra bersikap dingin dan tidak menonjolkan diri. tidak suka pame. Namun sekarang, demi suaminya, ia mengadakan pernikahan secara terbuka. Sepertinya ia sangat mencintai. Dan Ibu Dian bisa mengadakan pernikahan semegah ini untuk Nona Citra. Seperti sudah dianggap keluarga oleh pasangan itu. Arif, kenapa kamu ada di mana-mana? Masalah di antara kita. Mari bicarakan di luar. Ini bukan tempat. Bapak Rizky, siapa ini? Maaf membuat Anda semua tertawa. Ini dia. Mantan suami yang setelah cerai masih menempel pada Mbak Dian, si pengemis cinta itu. Aku tidak datang mencari. Jangan, Ger.
Tidak mencari Mbak Dian, lalu untuk apa kamu di sini? Pasti bukan untuk menghadiri resepsi Nona Citra, kan? Arif. Pernikahan ini bagiku, dan bagi grup MU, sangat penting. Jika kamu masih ingin kembali padaku, jangan membuat masalah di sini. Bagaimana kalau aku bilang? Aku datang untuk menghadiri pernikahan? Menghadiri pernikahan apa, Mbak Dian? Aku lihat dia jelas-jelas melihatmu dekat dengan Nona Citra. Makanya datang menjilatmu, kan? Arif. Sampai kapan kamu akan terus berulah? Aku tidak melihat nama sama sekali di daftar undangan. Namamu tidak ada. Apa kamu senang berpura-pura begini? Berula? Kamu kira aku berulah padamu? Memang apa lagi? Kamu menyewa gaun mahal seperti ini dan datang ke pesta ini dengan mempertaruhkan nyawa, bukankah hanya untuk menarik perhatianku? Dion. Dunia ini tidak berputar di sekelilingmu. Kamu. Arif. Siapapun boleh masuk sini, kecuali Anji dan kamu. Kalau aku jadi kamu, aku akan sikat gigi berkali-kali, agar saat berbicara tidak membuat orang lain enek. Sombong sekali. Orang yang tidak tahu akan menjara kamu, suaminya Nona Citra. Bapak Rizky, jika Nona Citra mendengar perkataan Anda itu, Anda akan benar-benar membuatnya tersinggung. Betul, Ibu Dian, jangan tersinggung dengan ucapanku yang kasar. Untuk sampah seperti dia, kalau kamu menyuruhnya menggosok sepatuku, aku masih jijik. Jangan begitu. Mungkin saja dia benar-benar datang untuk menghadiri pernikahan Nona Citra. Hanya saja, dia cuma seorang satpam. Kalau begitu, kamu salah tempat. Ini adalah aula utama pesta. Kalian para satpam ada di luar. Satpam sepertimu ini datang ke sini mengotori mata kamu. Sekarang, segera, kill ya. Mengerti? Coba sentuh aku sekali lagi. Arif, apa yang kamu lakukan? Rizky, kamu baik-baik saja? Jericho. Mbak Dian. Jericho Mati Raza. Arif, segera minta maaf pada Rizky. Dia yang duluan menyerang. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa aku harus minta maaf? Arif, sejak kapan kamu jadi baju tidak mesah aku? Sejak aku masuk sampai sekarang. Aku bahkan belum bicara 10 kata. Sebaliknya kalianlah yang terus-menerus mengejek dan menghina. Aku justru ingin bertanya, siapa sebenarnya yang tidak masuk akal? Tapi kamu juga tidak seharusnya melawan sembarangan. Dan memelukkan diri sendiri di sini. Apa aku harus berlutut mendengarkan hinaan kalian sambil membungkuk dan mengakui kesalahan? Apakah itu baru disebut tidak memalukan diri sendiri? Pintar sekali bicara. Tidak heran 10 kali berturut-turut bisa membujuk Ibu Dian setelah cerai untuk menikah lagi. Di depan umum begini membuat Ibu Dian malu. Sampah seperti kamu ini seharusnya dikirim ke tempat mendidik pria untuk dididik dengan benar. Jika kalian berani mengatakan satu kata lagi, aku pasti akan membuat kalian tahu apa itu yang namanya tidak masuk akal. Apa yang kamu lakukan? Semua orang hanya bercanda denganmu. Cepat minta maaf pada semua orang. Mereka sendiri yang banyak omong. Mereka kari gara-gara. Ibu Dian, kami tadinya karena menghargaimu, awalnya tidak ingin berdebat dengan satpam ini. Tapi lihatlah sikapnya. Arif, apa kamu masih ingin rujuk denganku? Dion. Kamu tidak berpikir, rujuk denganmu adalah hal yang membahagiakan, kan? Kamu. Arif, apa maksudmu? Dalami de Paris. Peranmu sudah selesai. Arif. Dion. Hari ini ulang tahunmu. Dan juga hari ke-1235. Kita bersama. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Menikahlah denganku. Aku akan menjagamu seumur hidup. Arif, tolong berikan nama untuk anak kita. Kita beri nama.
Aniza. Arif akan selalu mengingat Dian seumur hidupnya. Tidak akan pernah berpisah. Arif, kumohon. Kita hanya bercerai sementara. Setelah Rizky memaafkanmu, kita akan segera rujuk. Oke? Baik. Aku. Dalam hidup Arif. Aku tersingkir. Aku salah, tidak menjaga Mbak Dian dari si pengemis cinta ini. Tenang saja, semuanya. Hari ini aku pasti akan membuatnya minta maaf pada... Hari ini adalah hari bahagiaku. Aku tidak ingin berkelahi dengan... Tidak ingin berkelahi denganku, tapi hari ini aku harus menghabisimu. Penguel. Tangkap orang yang membuat masalah ini. Ontiku. Hentikan. Rizky. Ibu Dian. Memanjakan suami itu seperti menyakitinya. Kamu memanjakannya begitu rupa. Itu sama saja menyakitinya. Jika kamu benar-benar ingin yang terbaik untuknya, kamu tidak seharusnya menghalangi Bapak Rizky untuk menghukumnya. TAPI. Mbak Dian. Ini adalah pesta pernikahan Nona Citra. Dia membuat masalah di pesta pernikahan Nona Citra. Apa kamu akan membahayakan kita semua hanya karena dia? Tangkap dia untukku. Lepaskan aku. Bukankah kamu tadi cukup sombong? Lanjutkan kesombonganmu. Kukira kamu hebat sekali. Ternyata hanya bisa banyak omong kosong. Kamu pasti akan menyesal. Mulai sekarang, Mbak Dian hanya milikku, seorang diri. Dan hanya ada satu tuan di grup MU, yaitu aku, Rizky. Dan kamu. Pergi mati saja. Nona Citra telah tiba. Nona Citra benar-benar cantik. Lihatlah auranya. Nona Citra datang. Arif, aku akan membiarkanmu sombong sebentar lagi. Setelah aku mendapatkan hati Nona Citra. Hari ini tahun depan adalah hari kematianmu. Nona Citra. Sudah lama saya menunggu, akhirnya Anda tiba. Pernikahan yang saya siapkan untuk Anda, apakah Anda puas? Maafkan saya, sudah membuatmu menunggu lama. Lihatlah. Gaun yang aku siapkan hari ini, cantik kan? Ini adalah pengantin wanita tercantik yang pernah kulihat. Pengantin wanita ini, milikmu. APA. Sungguh tidak terduga. Tidak mungkin. Nona Citra. Anda pasti salah orang kan? Dia hanya seorang satpam. Bagaimana mungkin dia adalah pengantin pria Anda? Apa aku mengizinkanmu bicara? Nona Citra. Anda salah pukul orang kan? Saya Rizky yang menyelenggarakan pernikahan Anda. Dialah Arif yang membuat kekacauan di pesta ini. Kalau begitu, bagaimana kalau kamu lihat lagi siapa aku? Tidak mungkin. Rizky. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa menjadi nona muda Sia? Selamat siang, Bu Sia. Saya akan menyerahkan dokumen MU Corp kepada Busia. Nanti Busia yang akan memutuskan secara spesifik. Kalian berdua, penipu yang berkomplot. Aku akan membongkar kalian. Xiang Chen Jenggon. Lepaskan aku, Miraka Penipu. Kalian akan menyesal. Xiang Chen.
Kalian semua, buka mata kalian lebar-lebar dan lihat ini baik-baik. Shen Yangxiu adalah pacarku, Xia Qingyan. Mulai sekarang, siapapun yang berani melawannya, aku tidak akan memaafkannya. Dan lagi, siapapun yang bekerja sama dengan grup MU Corp, setelah ini, akan masuk daftar hitam grup Xia Corp dan masuk daftar hitam, dan tidak akan pernah diajak bekerja sama lagi. Selain itu, hari ini, aku akan menyerahkan seper saham grup Xia Corp atas namaku kepada Yan Qiyu. Bagaimana? Apakah kamu suka kejutan yang kusiapkan ini? Apa yang kuberikan? Aku suka, hanya saja ini. Shen Yangxiu. Apakah ini balas dendamu padaku? Aku benar-benar hancur. Sekarang kamu puas, kan? Setiap saat, aku memikirkan untuk rujuk denganmu. Menebus kesalahanku pada selama bertahun-tahun ini. Aku juga akan mendidik Nian An dengan baik, agar dia mengakui kamu sebagai ayahnya. Aku tahu selama bertahun-tahun ini, aku tidak bisa menjadi istri yang baik. Tapi aku juga sedang berusaha untuk berubah. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa kamu tidak memberiku kesempatan untuk memperbaiki diri? Nona Mu, tolong perhatikan tempat ini. Ini pernikahanku. Hanya karena dia. Kamu bisa meninggalkan Hebangin Kira, meninggalkan Nian An, meninggalkan kita setelah bertahun-tahun kebersamaan. Hanya untuk mendekati nona muda Xia ini? Silakan katakan apapun yang ingin kau katakan. Nonamu, kamu bilang Yan Xiu mendekatiku untuk mencari keuntungan? Tapi tahukah kamu, di grup Xia Corp, Yan Xiu juga sangat disukai banyak orang. Kalau tidak, menurutmu kenapa para direktur akan mengizinkanku menyerahkan separuh saham kepadanya? Bagaimana mungkin ini terjadi? Lagi pula, saat kamu mengajukan cerai pada Yan Xiu demi Su Xiangchen, pernahkah kamu berpikir dia juga merasa teraniaya sepertimu? Aku. Tidak perlu banyak bicara. Upacara akan segera dimulai. Ayo pergi. Tuan Shen Yangxiu, apakah Anda bersedia mengambil Nona Xia Qingyan sebagai istri Anda, dan akan mencintainya dengan sepenuh hati, baik dalam kemiskinan, maupun kekayaan? Saya bersedia. Nona Xia Qingyan? Apakah Anda bersedia menikahi Tuan Shen Yangxiu? Saya bersedia. Muon, apa yang sedang kamu lakukan? Manager. Pelanggan datang tidak dilayani, meja kotor tidak dilap, kamu dipecat. Maaf, manager. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Tolong jangan pikaraku. Aku sangat membutuhkan pekerjaan ini. Jangan pura-pura seperti itu. Berapa banyak kesempatan yang sudah kuberikan padamu? Apa kau menghargainya? Membawa anak ke tempat kerja. Aku tidak berkomentar lagi. Setia Paris met la main d'ici. Perji. Manager. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Perji. Manager. Dengarkan penjelasanku. Jelaskan saja pada dompetmu. Manager. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Mana? Nianan. Ayo kita pergi. Nianan. Nianan. Sudah waktunya kita pulang. Nianan. Kamu pergi kemana, Nian An? Ayah sudah lama tidak pulang. Pasti dia marah padaku dan ibu. Aku harus menemukan ayah.
Bakpao itu terlihat sangat enak. Maaf. Itu bukan milikku. Aku seharusnya tidak melihatnya. Tolong lepaskan aku. Adik kecil, Jean Takut. Cacac bucan orangea. Camus pastil à part. Quand? Macan bakpaonia. setelah makan. Pulangla. Pulang. Nian An, apakah menyenangkan? Menyenangkan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Tapi, aku sudah tidak punya rumah lagi. Adik kecil, Di mana? ayah dan ibumu? Dasar bocah tengik, mau pergi kemana? Dasar orang jahat, lepaskan aku. Anak kecil ini kualitasnya lumayan bagus ya. Kalau dijual, setidaknya bisa bernilai 100 juta rupiah. Kan? Keberuntungan kita bagus hari ini. Malam ini, ada makanan tambahan. Aku sarankan kalian cepat lepaskan aku. Kalau tidak, kalau ayahku datang, kalian akan habis. Anak kecil ini emosinya cukup meledak-ledak ya. Kalau ayahmu berani datang, aku akan menjual. Ayahmu juga. Ayahku adalah Shen Yanxiu dari grup Siakor. Shen Yangxiu? Aimu Shin Yanxiu? Kalau begitu, istriku, Xia Qing Yendong. Bocah kecil. Mau lari kemana? Boka, masih mau lari? Apa yang kalian lakukan? Adik kecil, kenapa kamu sendirian di sini? Di mana ayah dan ibumu? Ibuku sibuk bekerja. Ayah marah padaku dan ibu. Lalu pergi dari rumah. Bagaimana bisa ada ayah yang tidak bertanggung jawab seperti itu di dunia ini? Tidak, bibi cantik. Bukan ayah yang salah. Aku benar-benar melakukan kesalahan. Kesalahan yang sangat-sangat buruk. Aku tidak punya ayah seperti kamu. Kalau bukan karena ibu memaksaku datang, aku tidak akan datang. Ternyata, di hati ibu, ayah Xiang Chen yang paling penting. Jadi aku harus mencari ayah, memohon pengampunan ayah, dan meminta ayah pulang. Tenang saja. Ayahmu pasti akan memaafkanmu. Benarkah, bibi cantik? Tentu saja. Di dunia ini, mana ada orang tua yang bisa terus marah pada anaknya sendiri? Terima kasih. Kenapa kamu lari ke sini? Yang Ziu. Kamu tidak tahu, tadi aku melakukan perbuatan baik. Menyelamatkan seorang anak dari tangan orang jahat. Qu'un Jianku me yang terbec. Katakanlah, Adia apa yang ku un Jincan? Ayah. Ayah. NAK. Kenapa kamu bicara sembarangan? Bagaimana mungkin dia? Aimyu? Diam, karena wanita jahat sepertimu ini. Ayah jadi meninggalkan aku dan ibu. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ayah, aku dan ibu tahu kami salah. Tolong pulanglah bersama. Apa yang harus dikatakan? Aku dan ibumu sudah mengatakannya. Sekarang mata maaf pada Tante Citra. Kenapa aku harus minta maaf? Dia sudah merebut ayahku. Kamu kan jelas-jelas ayahku. Kenapa kamu membela orang luar?
Jangan menangis. Dengarkan aku. Aku dengarkan ayah. Aku tidak akan menangis. Ayah, bisakah kamu pulang bersamaku dan ibu? Aku benar-benar tahu aku salah. Andy. Kamu masih ingatkan? Kamu yang bilang, aku tidak pantas jadi ayahmu. Ayah, aku benar-benar tahu aku salah. Sebagai laki-laki sejati, kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Ini pelajaran pertama yang kuajarkan padamu, dan juga yang terakhir. Ayah, Aku bukan ayahmu lagi. Andy. Andy. And ibu, Andy. ibu. Ibu, apa ayah sudah tidak menginginkan kita lagi? Maafkan aku ya. Sudah merepotkan kalian berdua. Ayo pergi. tunggu. Tidak perlu. Ambillah, ini untuk anak itu. Ayo pergi. Gage and Hari ini kan? Serahkan semuanya. Dasar penjahat, jangan bully ibuku. Andy. Dasar anak manis. Berani-beraninya melawanku? Andy, kamu baik-baik saja? Ibu, aku baik-baik saja. Kak Maya, jangan lihat aku begitu dong. Dia yang duluan memukulku, tidak sopan sekali. Biar aku bantu mendidik anakmu. Apa maumu? Apa yang harus kami lakukan agar kamu mau melepaskan kami? Sangat mudah. Kau hanya perlu main sandwar denganku. Aku tahu. Sebenarnya kamu juga tidak ingin mengakhiri semua ini dengan Bima. Benar kan? Aku dan Bima sudah kenal sejak kuliah. Lalu menikah dan punya anak. Kemudian, karena beberapa alasan, kami bercerai dan berpisah. Menurutmu, CEO Grupsha, Bima, selalu mengejarmu? Lalu kenapa akhirnya berpisah? Menurutku, ini pasti salah satu yang cuma mau numpang tenar sama Pak Bima. Kan? Siapa yang tidak tahu? Pak Bima dan Bu Sia itu pasangan yang saling mencintai. Selalu pamer kemesraan online. Aku juga mengira kami bisa bertahan sampai akhir. Tapi karena beberapa kesalahpahaman, ditambah godaan dari luar, akhirnya kami tetap berpisah. Tapi aku tidak pernah menyalahkannya. Aku hanya berharap dia bisa memberiku kesempatan untuk kembali, karena aku sangat-sangat mencintainya. Benarkah? Orang kaya itu mainnya gila-gilaan. Kemungkinan besar itu benar. Kenapa bisa mempermainkan perasaan orang lain dan masih hidup seenaknya? Teman-teman, jangan biarkan pria seperti ini. Kamu yakin cara ini bisa membuat Bima kembali padaku? Ibu, jangan berbohong lagi. Jangan menyalahkan ayah. Oke, aku akan membawa ayah kembali. Aku. Sekarang tentu saja tidak bisa. Tapi tenang saja. Sebentar lagi akan bisa. Pak Bima sudah datang. Pak Bima, apakah benar yang dikatakan di internet? Ada tanggapan? Pak Bima, apakah Anda akan berhadapan langsung? Denken pihak lawan untuk membuktikan diri tidak bersalah? Pak Bima, tolong jawab pertanyaan kami. Apa yang sudah kulakukan tidak akan kubantah. Aku akan berhadapan langsung dengan pihak lawan. Tapi jika ada berita tidak benar yang kutemukan, aku pasti akan menuntut sampai tuntas. Permisi, minggir sedikit. Pak Bima, jangan pergi dong. Pak Bima, tolong jawab pertanyaan kami dengan jujur. Pak Bima, jawablah beberapa pertanyaan. Pak Bima, bicara lagi dong.
Jalon. Pak Bima, tolong terima wawancara kami. Kamu jangan terlalu marah. Apapun yang kamu lakukan, aku akan selalu mendukungmu. Citra. Terima kasih. Suamiku. Aku hamil. Apa katamu? Maksudku, kamu akan jadi ayah. Pasien kehilangan banyak darah, harus segera ditangani. Pasien ini masih sadar, dahulukan dia. Tuan. Selamatkan istriku dulu. Dia sedang hamil. Sudah sadar, pasien sudah sadar. Di mana istriku? Di mana istriku? Pasien. Arabe tenant du lieu. Bagaimana keadaan istriku? Tolong selamatkan istriku. Tuan, Anda harus tetap tenang. Istri Anda, saat kecelakaan, syukurlah tidak mengalami luka fatal, dan tidak ada bahaya bagi nyawanya. Syukurlah kalau dia baik-baik saja. Tap, karena terlalu terkejut dan stres. Bayi di dalam kandungannya tidak bisa diselamatkan. Dan lagi, apa? saat kecelakaan. Kepalanya mungkin terluka. Sehingga dia koma. Kapan dia akan sadar? Aku juga tidak bisa memastikan. Pak Bima. Dengan kecelakaan seperti ini, apakah Anda ingin saya membantu menunda siaran langsung itu? Pak Bima. C'est lama d'attente semua, un truc menyakitkan. Siaran langsung ini tepat waktu. C'est belum ini. Aku melihat sebuah berita yang sangat menyedihkan. CEO grup Sia dan istrinya dirawat di rumah sakit karena kecelakaan. Detailnya belum diketahui. Maaf, Kak Maya, apa pendapatmu tentang ini? Dengan kejadian seperti ini, aku juga sangat Kalau begitu, menurutmu, apakah Pak Bi akan tetap datang sesuai janji? Sudah kecelakaan. Mana mungkin datang? Menurutku sih belum tentu. Siapa tahu ini cuma alasan mereka untuk mencari simpati? Kalau itu benar, aku harap itu bohong. Kalau itu bohong, aku harap itu benar. Entah dia memilih untuk tidak datang dan menghindari masalah, atau memilih datang dan berdalih, itu tidak akan mengubah hasil siaran langsung ini. Apa yang dia katakan benar? Karena alasan pribadi, aku masih berharap dia bisa datang ke sini. Karena ini adalah salah satu dari sedikit kesempatan aku bisa bertemu dengannya. Kak Maya benar-benar sangat mencintai Wanita seperti ini, aku sampai terharu. Bima si bajingan itu, bagaimana bisa dia mengecewakannya? Setelah bercerai, dia proaktif mendekati pria demi rujuk. Sebagai seorang wanita, betapa besar keberanian yang harus dia miliki. Bima adalah bajingan. Saat ini, karakter utama kita sudah tiba di lokasi. Mari kita sambut Pak Bima untuk masuk. Reno, dia, kenapa rambutnya jadi putih? Reno, kamu baik-baik saja? Kurasa kalian mengundangku ke sini. Bukantuk, menanyakan keadaanku sekarang, kan? Pertama-tama, kami menyambut Bapak Reno di siaran langsung ini. Sekarang kami, serta para pemirsa online, sangat ingin tahu mengenai pernyataan dari Nona Ayu. Apa tanggapan Anda? Apa yang dia katakan? Semuanya benar. Bapak Reno, C'est tidak salah dengar. Quand? Anda bilang Nona Ayu tidak berbohong? Kami memang sudah bercerai. Dia juga memang aktif meminta rujuk.
Sekarang pemeran utamanya sudah mengakui, siaran langsung ini tidak akan berakhir begitu saja. Kan? Meskipun dia bajingan, tak disangka dia berani bertanggung jawab. Memang, pria kalau punya uang jadi jahat, tak ada satupun yang baik. Aku tidak menyangkal fakta ini. Hanya saja, semua ini ada alasannya. Bapak Reno maksudnya, masalah ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan? Dia hanya bilang padaku bahwa kami bercerai. Dia aktif meminta rujuk. Tapi apakah dia memberitahumu? Alasan kami bercerai? Apakah karena aku menghabiskan Rp47.000 untuk membeli sayur tanpa melaporkannya pada pacar berondongnya? Lalu apakah dia memberitahumu bahwa di sebuah acara lelang, dia menjadikanku seperti barang dagangan? Membuat pria lain tertawa? Ini. Nona AYQ. Apakah yang Bapak Reno katakan itu benar? Barusan yang membela Ayu. Ini wanita menyedihkan yang kalian maksud? Kamu tidak perlu menjelaskan. Aku juga tidak mau dengar. Aku datang ke sini hari ini hanya ingin menanyakan padamu. Kenapa tidak bisa berpisah baik-baik? Dan harus terus menggangguku? Ditanya sampai tak bisa bicara sepatah kata pun. Dia masih berani menggayak orang berhadapan muka? Bukankah ini wanita yang mendua, lalu salah langkah dan jadi bajingan? Bajingan. Apa yang kamu lakukan? Cepat bantah dia. Reno, aku sama sekali tidak bermaksud memaksamu. Aku hanya ingin bicara baik-baik dengan, tapi sekarang kamu berada di atas. Aku sama sekali tidak bisa menghubungi. Bicara apa? Kita sudah bercerai. Aku pergi dengan tangan kosong. Anak juga kutinggalkan padamu. Di antara kita, apa lagi yang perlu dibicarakan? Dulu aku memang melakukan beberapa kesalahan. Tapi kamu jelas punya begitu banyak kesempatan untuk memberitahuku. Kenapa kamu tidak bilang? Apa gunanya aku bilang? Kalau kamu tidak bilang, bagaimana aku tahu? Kamu menghukumku dalam hati, tapi tidak memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Menurutmu, Bagfu, apakah ini adil? Kalau ada apa-apa ya bicarakan saja. Pelaku kekerasan diam adalah bajingan. Yang di atas sok tahu lagi, menceraikan suami demi orang ketiga. Keberuntungan seperti ini kau mau tidak? Reno benar-benar membuatmu tertekan, sampai bisa memaafkannya 9 kali. Kalau aku... Perserain pertama. Aku tidak akan rujuk lagi. Bukankah ini menindas orang jujur? AYQ, jika yang ingin kamu katakan hanya ini, maka kita tidak ada gunanya untuk terus bicara. Kamu harus menjawabku. Bapak Reno, mohon Anda menjawab langsung pertanyaan yang diajukan Nona Ayu. Kenapa kamu tidak menjawab? Apa kamu takut? Atau jangan-jangan, kamu sudah lama ingin meninggalkanku dan ingin mendekati Santi, jadi kamu tidak berani menjawab? Kamu mau aku bilang apa? Karena sebuah kecelakaan mobil, anakku yang belum lahir meninggal. Hidup atau matinya tak diketahui. Maaf, aku tidak tahu. Dan sekarang kamu lagi, mau aku menanggapi omong kosong apa darimu? Kenapa dulu tidak bilang padamu? Kamu demi pria lain, sampai bercerai dengan suamimu sendiri. Apalagi yang bisa aku katakan? Sekarang kamu sendiri juga jadi bodoh. Ya, aku memang bersalah padamu. Tapi bagaimana dengan Rafli? Putermer, kesalahan apa yang dia lakukan? Berani-beraninya menjadikan anak sebagai alasan. Reno, anggap saja demi Rafli. Aku pasti akan menjadi istri yang baik dan ibu yang baik. Apa kamu lupa? Bagaimana dulu kamu dan Rafli keluar dari rumah? Bagaimana? Memaafkanmu 9 kali belum cukup? AYQ. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Tapi Rafli adalah anak kita. Aku adalah istri. Aku hanya punya satu istri, Santi. Aku mungkin akan punya anak di masa depan. Itu hanya akan lahir dari Santi. Bapak Reno, mohon Anda tenang. Orang yang menabrak mobilku itu. Aku tahu kamu di depan kamera, sedang melihatku. Jangan sampai aku menemukan.
Kalau tidak, aku pasti akan membayar darah dengan darah. Akting Bapak Reno benar-benar bagus. Kenapa tidak main drama pendek saja? Sayang sekali. Sepertinya, Tuan Shen sangat terkejut dengan kedatangan saya. Bagaimana saya bisa tidak tahu siaran langsung ini kalau ada orang lain yang ikut serta? Izinkan Seyamon Perkenalkan Tuan Shen. Belio ini Adalah tamu spesial kita hari ini. Bapak Shuk Xiangshan. Dan Kedatangan akan membawa banyak berita sensasional. Apa yang perlu dijelaskan? Sudah saya jelaskan. Saya permisi dulu. Tuan Shen, bukankah Anda seharusnya menjelaskan tentang kecelakaan itu? Apa maksud Anda ini? Tuan Shen. Tolong jangan salah paham. Hanya saja, masalah Bapak Su. Mohon Anda berikan. Pangelazan Yang Mazu Kakal. Aku tidak tahu. Yan Cheng. Aku sangat tidak tahu apa. Xiangshan. Siaran langsung hari ini. Mari kita akhiri saja. Ya. Kak Nguyen, jangan khawatir, hari ini aku pasti akan membantumu meminta keadilan dari Shen Yancheng. Ada apa ini? Sepertinya situasinya mulai menarik. Apakah ini naskah? Rasanya seperti menonton drama pendek. Ada plot twistnya. Tuan Shen, Kudengar, Anda baru saja setuju untuk siaran langsung. Lalu Anda mengalami kecelakaan mobil. Mungkinkah kecelakaan mobil ini adalah rekayasa Anda sendiri? Mencari mati. Kenapa? Ketahuan isi hatiku. Sampai marah karena malu? Tuan Shen. Tolong tetap tenang. Buat keributan saja, semakin besar masalahnya, semakin banyak yang menonton siaran langsung ini. Ini sedang siaran langsung, jangan bertindak sembarangan. Pikirkan Xia Qingyan. Dia masih terbaring di ranjang, membutuhkan perawatan. Cepat lepaskan. Bapak Shu. Anda bilang kecelakaan mobil ini direkayasa oleh Tuan Shen. Apakah itu benar? Siapa yang tidak tahu Shen Yancheng merayu Nona Xia hanya demi kepentingan keluarga Xia? Dia takut KMUan akan mengungkapkannya saat siaran langsung. Dia pasti takut. Cekak-cekak, niat kecilnya terbongkar oleh Nona Xia. Maka dia memutuskan untuk mengatur kecelakaan mobil dan membunuh Nona Xia. Apa katamu? Tapi Bapak Su. Sejoyong Seyatau. Tuan Shen dan Nona Xia memiliki hubungan yang sangat baik, dan saat menikah, Nona Xia memberikan setengah dari Xia Group sebagai kepada Tuan Shen. Mengenai masalah ini, KMUan paling berhak untuk bicara. Saya. KMUan dan Shen Yancheng saat menikah bekerja sama mendirikan MU Group. Sementara Shen Yancheng meninggalkan KMUan dan memilih untuk menempel pada Nona Xia. Nonamu. Apakah memang benar begitu? Saya. KMUan tidak mau bicara, aku akan bicara mewakilinya. Shen Yancheng itu adalah seorang yang sungguh-sungguh demi uang bersedia melakukan apa saja, bahkan seorang bajingan yang meninggalkan istri dan anaknya. Orang-orang brengsek ini membuat Tuan Shen sampai marah besar. Jika Nona Xia ada di sini, Dia pasti tidak akan membiarkan mereka menindas Tuan Shen seperti ini. Tuan Shen bukan orang seperti itu. Nona Xia. Anda akhirnya sadar. Anda membuat kami sangat ketakutan. Ya. Apakah itu Yan Cheng? Kenapa? Dia jadi seperti ini? Yan Cheng, kamu tidak apa? Setelah Anda mengalami kecelakaan mobil, Tuan Shen siang malam menjaga Anda. Dia bilang karena dia tidak merawat Anda dengan baik. Itulah yang membuat Anda
Hampir beberapa hari, rambut Anda memutih semua. Yan Cheng, apakah kamu diintimidasi? Benar. Banyak orang dari mereka bekerja sama, Mon campura du camp, Kebnaran dan Kepalsion. memutarbalikkan fakta. Cepat. Bawa aku keluar dari rumah sakit. Tapi. Tapi Anda, Aku dan Yan Cheng adalah suami istri. Aku tidak bisa membiarkannya sendirian menenggang semua ini. Tuan Shen, apakah semua yang dikatakan Bapak Su itu benar? Dianya mon gigot. Jika bukan karena niat tersembunyimu, bagaimana Nona Xia yang terhormat, dengan status yang begitu mulia, bisa bersama denganmu? Kamu benar-benar menganggap diri sebagai protagonis novel. Memang benar. Ada banyak kiragan. Jadi, sebenarnya apa yang terjadi? Terlepas dari apakah kalian percaya atau tidak, aku dan King Yan saling mencintai. Apa gunanya hanya bicara? Tunjukkan buktinya. Ini buktinya. Yan Cheng, jangan khawatir. Seperti dulu, setelah Xiang Chen memaafkanmu, kita akan rujuk. Sudah bercerai 10 kali dengan istri. Tapi karena pria asing. Di dunia ini, adakah yang lebih menyedihkan dariku? Tolong. Antiquant. Jangan khawatir. Selama aku di sini, aku pasti bisa melindungi. Jangan buang waktu dengan bocah ini. Kalau dia berani menghalangi, Hajar sekalian dia. tangkap dia. Serang. Berhenti. Biarkan aku yang melakukannya. Jangan khawatir. Hari ini selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Entiken. Mundur. Nama saya Xia Qingyan. Siapa namamu? Jadi begitu, dulu kaulah yang menyelamatkan Nona Xia, sehingga Nona Xia jatuh cinta pada. Apa yang bisa dibuktikan oleh sebuah bekas luka? Siapa yang tidak bisa mengarang cerita bohong? Aku juga bisa bilang aku sendiri pernah menyelamatkan presiden asing. Shuk Xiangshan. Jangan mengada-ada. Kalau yang mengada-ada. Pahlawan menyelamatkan putri cantik, Sarita Yang Bajita Kekanak-Kanakan. Bahkan anak umur 3 tahun pun tidak akan percaya. Aku tidak percaya. Dan aku tidak berpikir akan ada yang percaya. Apakah ini seperti menulis novel yang konyol? Bagaimana jika itu benar? Apakah kita akan membiarkan pembunuh bebas berkeliaran hanya karena kemungkinan Nona Xia mengalami kecelakaan mobil dan belum sadar hingga kini? Aku percaya. Aku percaya kata-kata ayah adalah kebenaran. Ada apa dengan anak ini? Siapa yang membiarkannya masuk? Tadi kita terus mengawasi perkara ruang siaran langsung. Saat tahu anak ini menerobos masuk ke ruang siaran langsung, sudah terlambat. Sampah, sekelompok sampah. Ayah. Ninen, kenapa kamu datang? Ibu, aku melihat ayah diintimidasi. Jadi aku datang untuk membantunya. Nian An, anak yang baik. Ibu, bisakah kamu tidak berbohong? Jangan mengintimidasi ayah, ya? Baik. Maafkan aku. Tujuan aku mengadakan siaran langsung ini adalah untuk membuatmu kembali melalui opini publik. Tapi Banyu benar. Kita seharusnya bersama. Aku minta maaf padamu.
Karena siaran langsung ini diadakan karena maka aku yang menghentikannya sekarang, itu juga boleh kan? Ini sudah berakhir? Kamu yakin ini bukan skenario dengan akhir bahagia? Lalu selanjutnya menjual produk? Aku bahkan merasa kasihan pada Anggun, tapi dia memang pantas. Kasihan Anggun? Kamu juga. Tidak bisa. Aku punya banyak bukti yang menunjukkan bahwa Anggun dan Budi satu komplotan. Theo, apa kamu sudah gila? Kalian bersekongkol untuk beraksi, iya kan? Menabrak Nona Dewi sampai mati. Agar bisa menguasai grup Dewi, benar tidak? Dasar kau penjahat, jangan memfitnah ayahku. Anak kecil, minggir kau. Banyu, Bayu. Aku rasa kamu sudah gila. Baiklah. Ternyata dugaanku benar. Hari ini aku akan menjadi pembawa Catalan. Kalian bertiga tidak akan bisa lari. Cepat, tangkap mereka semua. Aku ingin lihat siapa yang berani. Aku ingin lihat siapa yang berani. Baiklah, baiklah. Maaf membuatmu khawatir. Dewi, kamu baik-baik saja. Bukankah aku sudah bilang? Kita akan menemani satu sama lain seumur hidup. Kamu seharusnya beristirahat di ruang perawatan. Jika aku tidak datang, bagaimana aku bisa tahu banyak orang mengabaikan perusahaanku? Aku seharusnya sudah bilang bahwa aku tidak ingin ada lagi yang melawan Budi. Setelah ini kan? Iya, iya. Bu Dewi. Lalu kenapa kamu masih berani menentangnya? Anda salah paham, Bu Dewi, kami hanya platform. Itu semua karena dia. Dia bersikeras melawan Pak Budi. Kamu pikir aku bodoh? Penyerangan yang begitu jelas. Apa aku tidak bisa melihatnya? Akutahu akusala. Bu Dewi. Mon mafkan kami. Cepat, Seret dia keluar. Aku tidak ingin melihat dia lagi dimanapun. Kalian sekarang, ada yang mau bicara lagi? Bibi cantik. Aku dan ibu hanya merindukan ayah. Maafkan kami ya. Kumohon. Nanti aku dan ibu tidak akan muncul lagi di depanmu dan ayah. Maafkan kami ya. Kamu memang membesarkan anak yang baik. Bulat dan Dewi. Maafkan aku. Aku akan melakukan apa saja. Beri aku kesempatan. Aku rela jadi anjingmu. Pak Budi. Kak Buddy. Aku bodoh. Aku bodoh. Aku terlalu muda. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Seandainya tahu akan begini, kenapa baru sekarang? Ayah. Semua salahku. Jangan pedulikan ITU. Tolong lepaskan aku. Aku tahu kamu menyesal. Tapi sudah terlambat. Pergilah bertobat di penjara. Bulat dan Dewi. Apa maksud Anda? Maksudku adalah, aku akan sebagai Presiden Direktur Grup Dewi, secara resmi menuntutmu atas tuduhan pencemaran nama baik, penyiksaan anak, dan menyewa pembunuh. Cepat, bawa dia pergi. Tidak. Kalian tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kalian pasti akan menyesal. Cepat coba, ini nasi goreng Dewi. Yang baru saja kutemukan resepnya. Bagaimana kalau kamu makan duluan saja? Hal yang baik, tentu saja untuk suami dulu. Apa kamu tidak mau mencicipinya?
Aku ke depan dulu untuk membuka pintu. Coba dulu dong. Setelah mencicipinya, baru bisa memberiku masukan agar nanti bisa membuat yang lebih enak. Kumohon bantu aku. Meskipun aku harus bekerja keras sebagai kuda, aku juga rela. Maaf. Kami tidak bisa membantumu sama sekali. Kami ada urusan. Hari ini aku pulang kerja untuk menjemput Banyu, tapi ku dengar dia dijemput oleh temanku. Dan katanya temanku itu berpenampilan cerah dan tampan. Pasti, Bayu datang untuk membalas dendam padaku. Aku tidak bisa menemukannya. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku tahu, aku banyak melakukan kesalahan di masa lalu. Tapi anak-anak tidak bersalah. Terakhir kali Bayu kabur di tengah jalan saat akan dibawa ke kantor polisi. Aku kira dia kabur ke luar negeri. Tidak Kuzonka Diamazi Berani Berbuaja. Kamu benar. Dia masih anak-anak. Tenang saja. Apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu. Terima kasih. Bangunlah dulu. Jangan khawatir. Bagaimanapun juga, Banyu adalah anakku. Aku tidak akan meninggalkannya begitu saja. Aku juga akan membuat grup D mengeluarkan pengumuman. Theo tidak akan bisa lari. Tenang saja. Terima kasih. Terima kasih banyak. Apa kalian pernah melihat orang ini? Tidak, belum pernah. Kalian berdua? Apa pernah melihat dua orang ini? Belum pernah, tidak. Hello. Maaf, mau tanya, apa pernah melihat anak kecil setinggi ini namanya Banyu dan pria ini namanya Bayu? Tidak, belum pernah melihat keduanya. Baik. Anak kecil itu, kemana lagi Jilari? Sama seperti ayahnya yang terkutuk itu, Minai Balkan. Mau kemana? Dasar orang jahat, lepaskan aku. Sayang. Kamu berani menggigitku ya? Kalau bukan karena ayah dan ibumu, apa aku akan berakhir seperti ini hari ini? Anak membayar hutang orang tua, kamu harus membayar hutang ayah. Ayah dan ibuku pasti akan datang menyelamatkanku. Aku tadinya sudah mencarikan tempat untukmu. Sekarang kupikir kamu masih ada gunanya. Kenapa sudah selama ini? Belum ada kabar tentang Banyu? Dia tidak mungkin kenapa-kenapa kan? Jangan khawatir. Bayu menculik Banyu. Tidak lain hanyalah demi uang dan balas dendam. Banyu tidak akan kenapa-kenapa. Tenang saja. Aku sudah menyuruh orang untuk mencarinya. Tidak lama lagi, pasti akan ada kabar. Oke. Halo Kak Anggun, lama tidak bertemu. Mbak MUA. Tidak Mu. Apakah ada orang? Apapun masalahnya, hadapi aku. Jangan sentuh Nian An, dia masih anak-anak. TAPI. Tidak ada orang pun tidak masalah lagi. Bicara sebentar dengan ibumu. Mama, aku sangat merindukanmu. Aku sangat merindukan ayah. Cepat datang selamatkan aku. Nian An, jangan takut. Mama akan segera datang menyelamatkan. Sudah dengar? Putramu masih punya tenaga untuk menangis. Aku membiarkanmu mendengarnya. Suara putra. Sekarang kau. Biarkan aku mendengarnya juga. Suara Shen Yanxiu. Su Xiangchen. Biarkan Shen Yanxiu bicara.
Su Xiangchen. Apa yang sebenarnya convaincant? Bocah ini sudah beberapa hari tinggal di sini membuatku bangkrut. Aku mau 10 juta. Bukan 30 juta. Menukar putramu tidak berlebihan, kan? Soal uang, bisa dibicarakan. Besok sore jam 3:30. Kau sendiri, di pinggiran selatan, jangan sampai tidak datang. Bagaimana ini, Yan Xiu? Kumohon bantu aku. Apapun yang kau minta, aku akan lakukan. Jangan khawatir dulu, aku dan Yan Xiu pasti tidak akan tinggal diam. Yan Xiu, apa yang perlu kau lakukan? Jika Su Xiangchen hanya menginginkan uang, itu bagus. Aku khawatir. Siapkan uangnya dulu. Nanti kita lihat situasinya. Shen Yanxiu, kau memang menepati janji. Ayah, aku tahu. Kau pasti akan datang menyelamatkan. Ayah. Azalkan que le pascan Nyan. Aku tidak akan melapor ke polisi, membiarkanmu pergi begitu saja. Shen Yanxiu, apa kau benar-benar mengira aku hanya demi uang? Nienen, Percaya pada Yan Xiu, dia akan mengurus semuanya. Pernahkah kau merasakan apa yang awalnya dimiliki menghilang sedikit demi sedikit? Apa yang sebenarnya convaincant? Aku ingin kau merasakan apa yang dulu kau miliki sedikit demi sedikit dari ujung jari seolah menghilang begitu saja. Aku akan menghancurkanmu. Jengen, Mama. Nian An, jangan takut. Mama akan segera membawa pergi dari sini. Mama. Nguyen, Xia Qingyan, mengapa kalian ada di sini? Su Xiangchen, kala ada apa-apa, hadapi aku. Jangan mempersulit putraku dan orang yang tidak ada urusannya. Orang yang tidak ada urusannya? Dialah yang menghancurkan hidupku, sang pembunuh. Su Xiangchen, selagi masalah ini belum sampai ke titik yang tidak bisa diperbaiki, hentikan. Jangan terus berbuat salah. Bagaimana kalian memperlakukanku dulu? Ini semua adalah hutang kalian padaku. Sekaranglah saatnya. Shen Yanxiu, mengambil seseorang dari bawah pengawasanku. Apa kau pikir aku mudah dikalahkan? Ayah. Su Xiangchen, ini adalah kejahatan. Ini adalah jalan kematianmu sendiri. Jangan coba menakutiku. Nyali saya kecil sekali. Jika tanganku ini tidak bisa menahan, dia akan mati. Baik. Aku tidak akan menakuti. Mari kita bicara baik-baik. Apa yang convaincant? Agar kau bisa melepaskan Nian An, Yuang? mobil, rumah, apapun yang kau inginkan, aku bisa memberikannya pada. Apa yang kuinginkan? Aku ingin kau menyesal. Ada semua yang telah kau lakukan padaku. Aku ingin kau tahu. Raza kehilangan segalanya. Su Xiangchen. Jengen, Bukankah kau hanya ingin membalas dendam padaku? Menculik seorang anak, itu kehebatan macam apa? Aku akan menggantikannya. Bagaimana? Yan Xiu, semua ini terjadi karena aku. Xiangchen, lepaskan Nian An, lepaskan Yan Xiu. Aku akan ikut denganmu, boleh? Apapun yang kau lakukan padaku, aku tidak akan melawan. Baiklah, kalau begitu, kau datang. Aku akan datang padamu. Kambalikan Nyan Kepada. Muan dan Qingyan. Apalagi yang tidak memuaskan bagimu? Aku tidak bisa mengalahkanmu. Ikatlah tanganmu sendiri, lalu kemarilah. hati-hati saat pergi. Kita bertukar sendera. Aku akan segera mengirim orang untuk menyelamatkanmu. Jangan khawatir. Dengan istri sebaik dirimu, bagaimana mungkin aku tega meninggalkannya? Ayo.
Dewi. Terima kasih kalian berdua. Sebelumnya, aku telah melakukan banyak kesalahan. Maafkan aku. Yang terpenting sekarang adalah membawa Bima kembali. Aku pergi. Ayah, maafkan aku. Semua kesalahanku di masa lalu. Setelah kembali, dengarkan ibumu. Belajarlah dengan rajin, agar kau bisa melindungi ibu. Mengerti? Ya. Ayo pergi. Fei U. Aku tidak pernah menyangka kau akan demi anak nakal itu. Menyerahkan dirimu ke tanganku. Dia anakku. Kau tidak akan mengerti. Aku tidak punya waktu mendengarkanmu mengoceh tidak jelas di sini. Selanjutnya, urusan kita berdua yang akan diselesaikan. Peu. Ayah. Fei U. Kau akhirnya jatuh ke tanganku. Pergi tangkap Arka. Tangkap dia untukku. Sekarang juga. Jangan ada yang mendekat. Jika tidak. Tusukan berikutnya, aku tidak tahu akan mendarat di mana. Kembali. Fei U. Apa yang ada padamu, yang begitu baik, membuat Dewi dan Bima, keduanya, satu persatu, sangat menyukaimu. Ajarkan aku juga ya. Orang sepertimu sama sekali tidak mengerti apa itu cinta. Bahkan jika aku memberitahumu, kau tetap tidak akan mengerti. Aku tidak mengerti cinta. Kau mengatakannya begitu, muluk-muluk. Aku tidak mengerti apa itu cinta. Bima akan untukku, menolakmu 9 kali. Ayah, jangan khawatir. Bima akan menyelamatkanmu. Jangan lihat mereka sekarang, satu persatu, pura-pura baik. Sebenarnya itu semua karena kau menikahi Dewi. Memiliki kekuasaan dan pengaruh saja. Jika kau setuju untuk berdamai dengan mereka seperti dulu, kau akan mengulangi kesalahan yang sama. Seperti 9 kali sebelumnya. Apa sebenarnya Yang un jantung attaquant? Fei U. Kita ini satu jenis orang. Kau tidak lebih mulia dariku. Jadi mengapa kau berlagak di depanku seperti ini? Fei U. Aku ingin kau mati. Bayu, hari-hari. Ayah. Fei U. Kau benar-benar menyebalkan. Aku ingin kau mati. Cepat, tangkap Arka. Tangkap dia untukku. Kau tadi benar-benar membuatku takut setengah mati. Bukankah aku baik-baik saja sekarang? Kau baik-baik saja? Aku baik. Luka luar saja. Ayah, maafkan aku. Hal-hal di masa lalu itu, semuanya kulakukan dengan salah. Tidak apa-apa. Semua sudah berlalu. Peu. Terima kasih. Kalau bukan karenamu, aku benar-benar tidak tahu apa yang harus kulakukan. Bertahun-tahun ini, aku belum pernah melihatmu begitu sopan. Lepaskan aku. Aku akan membunuh Bayu. Aku ingin melawannya 1 lawan 1. Peu, ayo kita pergi. Jangan hiraukan dia. Saat itu, kecelakaan mobil itu adalah rencanaku. Apa katamu? Mengapa saat itu kau tidak tewas tertabrak? Dondamato Mazala apa? Datanglah padaku. Mengapa kau menyakiti Dewi?
Peu. Peu. Komarakan, ini adalah kesempatan terakhirmu di dunia ini. Saja. Hetai. Ibu. Bima. Peu. Ibu. Aku selalu meminta maaf padamu. Selama ini, kamu yang selalu melakukan segalanya untukku. Sekarang, akhirnya aku bisa melakukan sesuatu untukmu. Kau sangat bodoh. Aku hanya ingin bertanya satu hal padamu. Jika Dewi tidak pernah muncul, dan aku benar-benar menyesal, apakah kau akan memaafkanku? Aku mengerti. Jangan bicara. Ambulans akan segera tiba. Bertha en là. Ibu, tolong jangan sampai terjadi apa-apa pada kedepannya. Bima tidak akan membuat kesalahan lagi. Bima masih hanya seorang anak kecil. Semua ini adalah kesalahanku di masa lalu. Jika aku tiada, tolong jaga dia untukku. Anakmu sendiri, jaga dia sendiri. Jangan bicara lagi. Peu. Jika di kehidupan berikutnya ada kesempatan untuk memilih lagi, tolong beri aku kesempatan. Aku tidak memohon. Agar kau take lagi. Aku hanya ingin menebus kesalahanku di kehidupan ini. Peu. Aku sangat ingin kembali ke saat kita pertama kali bersama. Agar kau take sekali lagi. Pada akhirnya, pangeran mencium dahi sang putri. Sang putri perlahan membuka matanya. Semua orang melihat sang putri bangun, dan sangat bahagia. Ibu. Akhir-akhir ini nilaiku bagus sekali. Guru memberiku banyak bunga merah kecil. Budi selalu datang padaku untuk membeli bunga merah kecil. Aku bilang padanya, hanya dengan berusaha sendiri, baru bisa mendapatkannya. Dan juga ibu, akhir-akhir ini aku sering bermimpi masa kecilku. Saat kau dan ayah di malam hari memberiku cerita, menemaniku tidur. Ibu, kapan kau akan bangun? Bima merindukanmu. Dan juga ibu, kau tidak perlu khawatir Bima akan diganti. Ayah dan bibi Dewi akan sering membantuku juga. Dewi, kau adalah pahlawan besar keluarga kami. Mulai sekarang, urusan memasak. Serahkan padaku saja. Aku tidak. Belum puas melakukannya. Cepat cicipi ini. Ini khusus kupelajari untukmu. Lihat. Si kecil Ai sudah tidak sabar. Ingin mencicipi masakanku, kan? Kenapa ini semua hanya jahe? Mungkin. Aku salah mengira suiran kentang dengan suiran jahe. Yeah. Coba yang ini lagi. Kenapa begitu asin? Mungkin. Aku salah mengira gula dan garam. Yeah. Akuakan mangambilkan semangkuk nazi. Fire Cubantu. Aku lupa menyalakan penanak nasi.